Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini, di hari ke-21 dari bulan Ramadan, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah kita dengan jauh lebih baik lagi. Dan di hari ini, insya Allah berarti sudah masuk di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan atau di sepertiga di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang ini artinya Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, kita sudah berada di penghujung Ramadan dan kemudian ini kita bisa jadikan sebagai evaluasi bagaimana ibadah kita selama 20 hari sebelumnya. Bapak Ibu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tema kita pada pagi hari ini, yaitu adalah mendesain kebahagiaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Izin untuk membuka Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimahnya kita ambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang pekan kemarin sudah kita bacakan juga dan teman-teman tentunya juga sudah eh, tidak asing ya dengan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Jadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan kemudian permulaannya itu juga di bulan Ramadan juga. Jadi secara sempurna Allah menurunkan Al-Quran ya kepada malaikat Jibril 30 juz secara sempurna itu di bulan Ramadan. Lalu kemudian permulaan dari Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga di bulan Ramadan dan itulah yang sering kita sebut sebagai Nuzulul Quran, yaitu di tanggal 17 Ramadan yang dimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama di wahyu kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan seterusnya Quran itu secara berangsur-angsur, secara bertahap, gitu ya, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian ini fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi manusia. Bagi siapa? Bagi kita semuanya. Karena hudal linnas, ya. Yaitu kepada seluruh manusia. Ya, tentunya petunjuk ini akan bermanfaat bagi siapa yang mau menggunakan petunjuk itu
dan kemudian yakin akan petunjuknya tersebut. Nah, sehingga termasuk bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan, maka semuanya juga bersumber dari Al-Quran. Karena yang kemarin sudah kita sampaikan, bahwasanya di Quran itu menyebut syarat untuk kebahagiaan itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya di Quran surah Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, turunlah kamu semua di surga itu, kemudian jika datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, saya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan juga tidak pula mereka bersedih hati. Jadi bagi siapapun yang mengikuti petunjuk tadi yang ada dalam Al-Quran, maka niscaya tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Adalah gambaran orang-orang yang bahagia. Jadi syarat orang bisa bahagia ketika mereka sudah tidak ada lagi rasa khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi dan mereka tidak pula bersedih hati terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Ya, jadi tidak takut akan hari esok yang belum terjadi dan tidak merasa sedih terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Ini penggambaran. Al-Quran memberikan gambaran terkait dengan syarat bahagia. Nah, tentunya bahwasanya seseorang itu akan merasa bahagia ya ketika mereka punya hati lapang. Nah, tentu lawannya hati lapang adalah hati yang sempit. Hati lapang itu seperti apa? Hati lapang itu didapatkan ketika seseorang mudah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya selama ini. Nikmat apapun, sekecil apapun, ketika disyukuri, maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ketika seseorang tidak mau bersyukur, maka justru yang didapatkan adalah azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rumusnya itu, bersyukur Allah tambah, nggak mau syukur Allah akan binasa. Kemudian orang-orang yang punya hati yang lapang itu mereka mudah ikhlas. Jadi ikhlas menerima apapun ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau dikasih nikmat bahagia, oke. Mau dikasih nikmat sedih juga siap, gitu ya. Dan mereka ikhlas. Apapun itu, asalkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua diterima dengan ikhlas. Dan tentunya mereka juga punya sifat sabar. Ya, sabar menjalani proses yang memang proses itu harus dilalui. Nah, sebaliknya bagi siapapun yang punya hatinya sempit, mereka apa rasanya? Sedih. Sedih, mudah cemas, mudah gelisah. Dan mereka juga punya rasa kecewa. Dikit-dikit kecewa. Ini bagian dari orang-orang yang hatinya masih sempit. Nah, orang-orang yang punya hati lapang, ini justru akan menjadi hamba yang bersyukur, ya. Hamdan syakura. Sedangkan sebaliknya orang-orang yang suka atau punya hati sempit, mereka akan suka mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Dan ketenangan hati itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi bagi siapapun yang punya hati lapang, maka akan muncul ketenangan dalam hatinya. Ya, jadi hati yang lapang
akan mudah memunculkan ketenangan hati. Dan kalau sudah hatinya tenang, itu pasti akan bisa merasakan kebahagiaan. Karena la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tadi itu akan bisa dirasakan ketika seseorang punya hati yang tenang. Kalau hatinya gelisah, hatinya cemas, kecewa, hatinya sedih, maka tidak akan tenang. Dan ketika tidak tenang, maka tidak akan pernah bisa bahagia. Ya, kalau hari-harinya banyak mengeluh, itu adalah penggambaran dari seseorang yang punya hati sempit. Coba dievaluasi. Jadi bagi siapapun yang suka mengeluh, berarti itu punya hati yang sempit. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana untuk kita bisa mendapatkan ketenangan hati tadi, gitu ya? Yaitu Allah sudah berikan gambaran, yaitu di Quran surah Al-A'raf itu ayat 28. Ini rumusnya untuk seseorang bisa mendapatkan ketenangan hati. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan juga yang hatinya hidup, mereka akan menjadi tenang. Jadi orang-orang beriman yang mereka juga punya hati, mereka akan menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah lah hati ini akan menjadi tenang. Jadi orang yang meyakini bahwasanya dengan mengingat Allah akan menjadi tenang. Jadi ayat ini diawali dengan alladzina amanu. Maka rumusnya ketika ayat ini ingin memberikan dampak kepada diri kita, maka harus diawali dengan keyakinan. Jadi teman-teman harus yakin dulu. Kita semua harus meyakini dulu. Alladzina amanu. Maka bagi siapapun yang tidak meyakini, yang tidak beriman, ya sudah clear. Tidak akan ada dampaknya apapun ya, dalam ayat ini. Ketika mau dibaca, mau difahami atau gimana pun dalam kehidupan, itu tidak akan memberikan dampak apapun. Kenapa? Karena tidak diawali dengan keyakinan. Jadi ayat-ayat yang diawali dengan keimanan, yang diseru atau yang dituju adalah orang-orang yang beriman, maka diharapkan dengan keimanan itu membuat mereka semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian meyakini ayat itu sehingga ayat itu bisa memberikan dampak yang positif atau dampak bagi kehidupannya. Nah, sekarang kita sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kehidupan kita 1 tahun ke depan itu kita rancangnya sekarang. Kita desainnya sekarang. Apakah kita mau seperti ini saja, ataukah kita akan menjadi bahagia, itu didesainnya adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi sekali lagi, kami berikan penjelasan Bapak Ibu kawan-kawan, desain kehidupan kita 1 tahun ke depan itu dimulainya dari malam ini. Dimulainya dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Berarti semalam ya, sudah mulai. Sudah mulai kita mendesain kehidupan kita mau seperti apa 1 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Quran surah Al-Qadr gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa saya di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Itu full 30 juz. Ya, full 30 juz kepada malaikat Jibril. Yaitu di bulan Ramadan dan lebih tepatnya lagi di malam Lailatul Qadar atau di malam kemuliaan. Yang kemudian secara berangsur Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi diawali 17
Ramadan, ya, yang disebut sebagai teman-teman sering beringati sebagai nuzulul Quran. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kalau tadi di ayat pertama disampaikan inna anzalnahu, yaitu menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan kemuliaan menggunakan kata anzala, yang ini berarti sebuah peristiwa yang begitu cepat gitu ya, atau mudah gitu ya. Anzala atau nazala gitu ya, dengan begitu mudahnya. Ini menunjukkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat kedua menggunakan ma adraka, yang ini menunjukkan sebuah peristiwa yang besar, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang tidak biasa, ya. Ma adraka ini menunjukkan, memberikan gambaran peristiwa ini tuh besar, peristiwa ini tuh tidak biasa. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu atau di malam kemuliaan itu, ini peristiwa yang bukan peristiwa biasa, menunjukkan peristiwa yang ini tuh peristiwa yang luar biasa, bukan peristiwa biasa, peristiwa yang istimewa untuk betul-betul menjadi fokus perhatian. Bagaimana Allah berikan juga gambaran misalnya di Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Peristiwa besar. Kiamat. Apa itu kiamat? Jadi itu peristiwa yang memang luar biasa dan butuh sebuah perhatian khusus. Maka termasuk di Lailatul Qadar, ini peristiwa yang luar biasa, butuh perhatian khusus. Di ayat yang ketiganya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, ya. Artinya tidak sama dengan, ya. Jadi uh, satu malam itu di malam kemuliaan itu, siapapun yang melakukan ibadah, siapapun yang melakukan amal kebaikan atau ibadahnya itu lebih baik dari 1000 bulan kita melakukan amal ibadah itu di luar Lailatul Qadar. Jadi ketika siapapun yang melakukan sholat di malam Lailatul Qadar, di malam itu yang Allah turunkan kemuliaannya itu, maka ibadahnya itu, sholatnya itu lebih baik dari 1000 bulan di luar Lailatul Qadar. Siapapun yang baca Quran di Lailatul Qadar bertepatan dengan malam itu, maka bacaan Qurannya lebih baik dari 1000 bulan. Itu membaca Quran terus setiap hari. Dan siapapun yang berinfak, bersedekah di Lailatul Qadar bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka infaknya itu lebih baik dari infaknya di 1000 bulan yang lainnya. Ya, karena kalimatnya menggunakan lebih baik. Jadi bukan sama saja atau bukan sama, gitu ya. Karena memang uh, penyebutan kata 1000 ketika dalam bahasa Arab itu sudah sesuatu yang banyak, gitu. Maka untuk menyebutkan lebih dari 1000 itu maka yang menggunakan kalimat 1000 tadi, gitu. Artinya
Artinya tidak ada kalimat lain yang bisa menyebutkan lebih dari 1.000, karena angka 1.000 atau penyebutan 1.000 ini sudah jumlah yang paling banyak. Maka menggunakan kalimat atau menggunakan kata khairun min alfi syahr, lebih baik, ya. Nah, lebih baiknya berapa? Lebih 1.000-nya berapa? Yaitu hanya Allah yang tahu. Maka cara ngitung yang gampang oleh ustadz, oleh ulama yang sering menyampaikan itu adalah ya udah dihitung 1.000 bulan saja, kan begitu. Cara yang memang memudahkan untuk menghitung. Tetapi sebenarnya lebih dari itu, ya lebih dari 1.000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi di malam itu tatanazzalu berarti dengan sangat cepat gitu ya, dengan sangat cepat peristiwa itu malaikat-malaikat itu dan juga Jibril turun ke langit dunia untuk mengatur semua urusan. Ya, terkait dengan kehidupan kita semuanya diatur. Maka silakan desain kehidupan kita selama 1 tahun ke depan. Mau seperti apa? Karena di malam ini betul-betul diatur kehidupan kita. Didesainkan kehidupan kita 1 tahun yang akan datang. Maka mulai minta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah-wasilah yang sudah kita kerjakan, lewat sholat kita, lewat bacaan Quran kita, lewat infak kita, maka teman-teman bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kehidupannya selama 1 tahun ke depan jauh lebih baik. Nah, jauh lebih baiknya seperti apa? Teman-teman yang jauh lebih paham. Oke, mau lunas utang ya sudah, sampaikan utangnya berapa, minta dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah amalan-amalan yang sudah kita kerjakan tadi. Salat, baca Quran, infak. Dan pada malam itu kesejahteraannya, ke apa namanya, keberkahannya itu, keselamatannya itu sampai dengan terbit fajar. Artinya selama malam itu sampai dengan subuh itu adalah waktu yang momentum luar biasa untuk kita semuanya bisa minta kepada Allah mendesainkan kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Maka silakan didesainkan kehidupannya. Fokus saja teman-teman. Apa yang diminta, apa yang diinginkan 1 tahun ke depan. Lewat sholatnya teman-teman, lewat bacaan Quran teman-teman, lewat infaknya teman-teman. Ya, silakan teman-teman lakukan. Mumpung masih berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan kita tidak tahu di hari keberapakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam pemulihan ini. Dan ini masih menjadi misteri dan memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita semuanya di 10 hari terakhir Ramadan tetap melakukan ibadah yang terbaik. Nah, Rasulullah SAW memberikan gambar. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, di sini teman-teman, memang ada beberapa hadis terkait dengan hal ini, terkait dengan malam-malam ganjil. Namun, kita semuanya tentu tidak bisa memisahkan dengan malam yang genap juga. Berarti di setiap malam, ya kita lakukan itu. Karena kita tidak pernah tahu nilainya itu di mana. Dan sekali lagi, ini adalah sebuah peristiwa, sebuah misteri, dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Maka tugas kita adalah melakukan setiap hari. Dan kalau hanya milih-milih yang ganjil saja, justru kemudian kita nanti bisa terlewat. Nah, carilah di 10 hari terakhir
Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Ya, ini juga ada di Bukhari Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdiri sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, teman-teman, kami coba ingin ajarkan kepada teman-teman semuanya bagaimana agar bisa mengoptimalkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi, ada 3 amalan yang ini bisa kita lakukan, ya, ada 3 amalan yang ini kita bisa lakukan di 10 hari terakhir Ramadan dan jangan sampai bolong. Yang pertama adalah sholat. Maka teman-teman ketika habis Isya, kemudian sholat tarawih, sholat witir, maka di sepertiga malam terakhir gunakan waktunya salah satunya untuk sholat minimal 2 rakaat. Sholat apapun, termasuk sholat hajat, silahkan. Kemudian yang kedua, yaitu gunakan malam-malam itu untuk memperbanyak tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran. Tambahkan juga membaca Quran surah Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa? Karena pahala ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas 3 kali adalah pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran. Ya, kalau sholat tadi kemudian bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sepanjang malamnya selama 1000 bulan bahkan lebih gitu ya, kita dihitung oleh Allah SWT mengerjakan sholat. Dan ketika kita baca Quran, maka sepanjang malamnya di selama 1000 bulan maka kita termasuk orang yang sedang baca Al-Quran. Dan kalau kita mendapatkan pahala dari khatam Al-Quran, maka selama 1000 bulan kita telah menghatamkan Al-Quran. Pahalanya ya. Dan kemudian berinfak. Sama juga ketika kita melakukan infak di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan salah satunya bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan kebaikan. Infak kita itu seolah-olah setiap hari, setiap malam kita berinfak selama lebih dari 1000 bulan. Nah, ini hitungannya dari mana? 20.000 kok sama dengan lebih dari infak 600 juta. Oke. Kemarin sudah kami sampaikan, di 10 hari terakhir Ramadan, yuk kita berinfak untuk teman-teman yang sedang beriktikaf di masjid. Memberikan infak kita bagi teman-teman yang sedang iktikaf di masjid. 20.000 per malam saja atau per hari saja. Ya, 20 per hari. Kalau selama 10 hari berarti 200.000. Katakanlah dari 10 hari itu ada satu infak kita yang itu adalah Lailatul Qadar. Dan kita tidak tahu di hari yang keberapa. Sekali lagi ya, kita tidak pernah tahu di hari yang keberapa. Dan di hari itu ada salah satunya Lailatul Qadar, yaitu 20.000. Infak kita dikali dengan 1000 bulan. 1000 kali 20 adalah 20.000. Ya, dengan apa namanya 1 bulan kali 30 itu adalah 600 juta. Insya Allah begitu kira-kira hitungannya. Tapi sekali lagi ini adalah minimal. Karena Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Ya. Dan di malam itu juga di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW untuk memperbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun dan mencintai orang-orang yang meminta ampunan, maka ampunilah kami.
dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarga. Ya, maka silakan sekali lagi dimanfaatkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan untuk teman-teman tadi melakukan minimal 3 amal yang tadi kami sampaikan. Dan kalaupun memang sedang libur, berarti masih ada satu. Teman-teman tidak sholat, teman-teman tidak baca Quran, berarti satu yang bisa dilakukan, yaitu adalah infak. Karena infak tidak membutuhkan teman-teman harus dalam keadaan suci atau tidak. Ya, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai malam Lailatul Qadar, malam yang sangat nyaman, terang, tidak panas, tidak dingin, dan matahari pada pagi harinya sinarnya kelihatan lemah, lagi berwarna merah. Ya, ini ciri-ciri ketika malam itu adalah Lailatul Qadar. Yang dimana malamnya nanti itu sangat nyaman, langitnya cerah, terang gitu ya, dan hawanya tidak panas dan juga tidak dingin, nyaman untuk beribadah di malam itu. Dan ketika pagi harinya matahari bersinar itu tidak menyilaukan mata dan warnanya adalah merah yang memang tidak menyilaukan, jadi sangat lemah gitu ya sinar mataharinya. Baik teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz-Ustadzah, alhamdulillah ya. eh, Materi pada pagi hari sudah kami sampaikan dan insya Allah sudah mau jam 6 insya Allah ya teman-teman. Intinya adalah kami sampaikan manfaatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sholat kita, dengan infak kita, dengan bacaan Quran kita. Itu adalah wasilah kita untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1.000 bulan. Sekali lagi, nilainya lebih baik dari 1.000 bulan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri pribadi dan juga untuk keluarga dan juga untuk kawan-kawan semuanya beserta dengan keluarganya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di 10 terakhir bulan Ramadan dan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan keberlimpahan rezeki. Kehidupan kita 1 tahun ke depan itu ditentukan dari 10 terakhir bulan Ramadan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian menurut Quran episode berikutnya di bulan Syawal ya. Jadi ini sebagai terakhir kajian kita di bulan Ramadan. Dan teman-teman, mari sekali lagi manfaatkan 10 terakhir bulan Ramadan momentum untuk mendesain kebahagiaan kita dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah katsir pada Kang Ustadz Putu Yulianto yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, terkait dengan sharing diskusi nanti bisa langsung japri dengan Ustadz Udin. Insya Allah nanti akan dijawab. Materi untuk kali ini kita fokus di materi. Insya Allah apa yang beliau sampaikan ditindaklanjuti dilaksanakan. Insya Allah itu yang lebih utama. Karena sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh Rasul dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sekali lagi diskusi nanti bisa langsung jawab dari Ustadz Udin. Insya Allah nanti langsung akan dijelaskan. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk kajian kita cukupkan. Mari kita tutup kajian kita dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Udin yang disampaikan kepada kita semuanya nantinya bisa berlimpah kepada kita semuanya dan keberkahan serta ketakwaan yang kita harapkan di bulan Ramadan ini bisa kita dapatkan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya
Nah, insya Allah kegiatan kami mewakili manajemen Manul Quran mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala kesilapan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengembalikan kita dalam kondisi suci fitri dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.